jiwa, Injil rela, Injil rela, Injil yang hidup. Injil rela, Injil rela, Injil yang hidup. Yang mengatakan Injil itu merupakan setumpuk peraturan sehingga membuat orang ketakutan, itu pun perlu bertobat. Sekarang pertanyaannya, apa sih pertobatan itu? Apa pertobatan itu? Jawabannya sangat dipengaruhi dari mana saudara berasal. Jika saudara berasal dari lingkungan agamawi, kata agama itu dari kata ikatan atau kewajiban. Jadi kalau saudara berasal dari lingkungan agamawi yang berbasis perbuatan, maka pertobatan adalah sesuatu yang harus saudara lakukan supaya selamat. Jika saudara tidak bertobat, saudara tidak selamat. Intinya, saudara harus berbalik dari dosa. Padahal kata dalam bahasa Yunani untuk pertobatan adalah metanoia, artinya perubahan pikiran. Metanoia itu berasal dari kata kerja metanoeo, yang artinya berubah pikiran. Jadi bertobat itu berarti berubah pikiran. Titik, cuma itu. Markus 1:15 mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini Yesus sedang berbicara kepada orang yang belum percaya. Dan arti dari kata-katanya ialah, ubahlah pikiranmu yang tidak percaya itu dan percayalah kepada kabar baik. Maka pertobatan bukan masalah dosa, melainkan masalah percaya. Nah, sementara kita lahir dalam keadaan hidup dalam daging, yakni hidup dengan melihat dan percaya pada apa yang bisa dirimu lakukan. Yesus katakan, ubahlah cara pikirmu dan percayalah kepada kabar baik. Dengan demikian pertobatan itu bukan untuk mendatangkan pengampunan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kata Lukas 24 ayat 47. Ayat ini tidak menganjurkanmu, aku harus bertobat supaya diampuni. Seolah-olah Allah tidak akan mengampunimu sampai kamu melakukan sesuatu. Padahal Allah adalah Allah dan Dia sudah mengampuni sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1:7 mengatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelasnya Allah tidak butuh persetujuanmu untuk mengampunimu. Kita bertobat bukan supaya diampuni. Kita bertobat karena sudah diampuni. Pengampunan adalah bagian dari Injil. Bertobatlah
Pertobatan juga bukan berarti berbalik dari dosa. Ingat, pertobatan berarti perubahan pikiran. Adalah sangat mungkin seseorang bertobat dengan berbalik dari dosa. Dan banyak tokoh di Alkitab yang melakukannya. Tetapi berbalik dari dosa hanyalah sebagian dari pertobatan. Dan bukan hal yang membawa kepada keselamatan. Dalam kitab Perjanjian Baru, pertobatan itu berarti berbalik kepada Allah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kisah 20 ayat 21. Saudara, berbalik dari dan berbalik kepada itu perbedaannya bagaikan hidup dan mati, langit dan bumi. Seseorang yang berbalik kepada Allah secara otomatis pasti berbalik dari dosa dan dari pekerjaan agamawi yang sia-sia. Tetapi seseorang yang berbalik dari dosa belum tentu berbalik kepada Allah. Karena itu berbahaya dan menyesatkan sekali jika kita mengajarkan pertobatan sebagai berbalik dari dosa. Paulus nggak pernah mengajarkan begitu. Yang Paulus ajarkan adalah, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kisah 26 ayat 20. Berbalik dari dosa tidak membuatmu menjadi orang benar. Seorang yang tidak percaya Yesus, yang berbalik dari dosa, tetaplah seorang yang tidak percaya. Lihat orang Farisi, mereka kabur tiap kali dosa muncul. Namun Yesus menyebut mereka dengan orang neraka. Matius 23 ayat 15. Berbalik dari dosa mungkin membuatmu jadi orang bermoral baik, tetapi tidak bisa membuatmu jadi orang benar. Kebenaran kita hanya datang lewat iman kepada Yesus Kristus. Nah, pertobatan juga bukan berarti merasa sedih karena dosa. Selama ini yang kita ikuti, kita pahami, kita pelajari, kita dapatkan, pertobatan itu harus diikuti oleh perasaan berduka, rasa menyesal, dan rasa bersalah. Jadi artinya jika saudara tidak memiliki perasaan itu, maka saudara tidak benar-benar bertobat. Dan dengan demikian, saudara tidak selamat. Saudara itu cuma emosional. Hanya emosional saja. Ingat Judas Iskariot? Dia sangat menyesal atas pengkhianatannya. Tapi berakhir dengan bunuh diri. Kabar baik harusnya mendatangkan sukacita, bukan duka cita yang mendalam. Saat saudara mendengar bahwa Allah mengasihimu dan sudah mengampuni semua dosamu dan menanggung semua penyakitmu, bahkan menyediakan segala yang dirimu butuhkan untuk hidup saleh di dunia ini.
Jadi kalau begitu, kenapa saudara jadi sedih? Aneh sekali, bukan? Sebab duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian, kata 2 Korintus 7 ayat 10. Tapi lihat, orang agama Kristen membaca ayat ini dari akhir ke awal. Pertobatan membawa duka cita. Atau pertobatan sama dengan duka cita menurut kehendak Allah. Padahal Paulus gak mengatakan kayak gitu loh saudara. Jika saudara membaca konteksnya, Paulus tidak sedang berbicara mengenai pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Tapi ini mengenai ketegangan hubungannya dengan jemaat Korintus. Mereka tegar tengkuk. Dan Paulus menegur mereka. Lalu mereka menyesal mengenai itu dan bertobat. Duka cita menurut kehendak Allah dapat dan memang membawa seseorang kepada pertobatan. Tapi tampaknya tidak wajar jika saudara selalu menangis setiap kali saudara berubah pikiran tentang Allah. Sebenarnya tidak penting apa reaksi emosional saudara saat mendengar kabar baik. Yang penting adalah saudara mempercayainya. Pertobatan bisa punya arti berbeda bagi setiap orang. Tapi hanya satu macam pertobatan yang penting bagi Allah. Yang membawamu kepadanya. Yang diinginkan hatinya adalah dirimu anaknya. Datang kepadanya. Entah itu dengan bersedih atau dengan gembira. Yang penting saudara datang. Amen. Saat saudara membarui pikiran dan berjalan dalam pewahyuan bahwa Yesus Tuhan dan Bapa itu baik dan mereka mengasihimu saudara. Secara mengherankan, dirimu akan melihat hal-hal yang ditawarkan dunia perlahan memudar. Saudara akan meninggalkan dosa tanpa susah payah. Karena dirimu terpikat pada seseorang. Seseorang yang jauh lebih baik. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya.